Artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian. Ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kelolosan terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS kan, tidak di SP3 kan. Kami berharap. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru. Saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar, sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian, mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma. Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear. Memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan. Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan. Padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK. Akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang, muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Minta tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang disampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS kan, tidak di SP3 kan. Kami berharap ini ditindak tegas, karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana bos, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal, 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus, dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya, kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis, dan seterusnya. Dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen, saya tegaskan sekali lagi. Bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan. Tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak. Dan yang berikut adalah urusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Widya, benar sekali. Kasus penetapan PPO dan PPA. Saya tadi cukup sedih, Pak. Laporan dari Bapak sangat berbasis continental base. Padahal TPPO maritim amat sangat banyak. Bulan-bulan kemarin saya termasuk dengan para relawan memulangkan anak buah kapal yang dilempar dari atas kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia di perairan Laut Arafura, WPP 718, sebagian besar.
Berapa total kapal yang ada di daerah WPP 718? Lebih dari 3.200 kapal, Pak. Belum terhitung yang tidak terdaftar. Mereka dibuang seenaknya seperti itu, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kita urus, kita bawa pulang ke Medan, ke Jawa, termasuk yang ada di daerah-daerah NTT dan lain-lain. Untuk TPPO maritim ini, kita minta datanya ikut dimasukkan juga, Pak. Jangan saja data yang berbasis perbatasan darat juga, tapi berbatasan maritim juga kita sangat harapkan. Dan saya percaya bahwa kasus-kasus TPPO termasuk penyelundupan. Tadi Bapak melaporkan untuk wilayah daerah 3T, NTT tadi disebutkan. Bukan cuma NTT ke Malaysia dan ke Australia, tetapi dari luar yang masuk lewat jalur-jalur mini, jalur-jalur terpencil. Tahun kemarin 9 WNA Cina itu masuk lewat jalur penyelundupan, jalur-jalur yang sangat kecil lewat Tanimbar, lautan Tanimbar menuju ke Australia. Kalau WNA saja bisa diselundupkan, artinya ada administrasi yang bisa jalan sampai bisa diselundupkan, apalagi kita yang WNI. Oleh sebab itu kami meminta kepastian bahwa untuk tindak pidana perdagangan orang termasuk tindak pidana penyelundupan orang, harapan kami berbasis kontinental termasuk juga berbasis kelautan, Pak, atau maritim. Ini beberapa catatan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Ya. Dengan semangat berapi-api, Sri Kandi DPR ini sampai tunjuk-tunjuk Kapolri ya, meminta agar Kapolri mengusut tuntas kejadian-kejadian yang ada di daerah-daerah. Rapat di Komisi 3 DPR ini tentunya sangat riuh jadinya ya, karena ada seorang wanita yaitu dari Komisi 3 DPR ini yang benar-benar mengkritik pedas Kapolri dan sampai menunjuk-nunjuk. Ini tentu adalah keberanian yang sangat luar biasa dari DPR. Ini adalah penyambung lidah masyarakat. Di berbagai daerah ada beberapa hal tentunya yang belum dituntaskan oleh Kapolri atau oleh Polri ya, oleh Polrinya sendiri ya, dari institusi Polri ya. Masih banyak oknum-oknum yang masih bertindak sewenang-wenang dan masih saja mengabaikan keluhan-keluhan masyarakat. Tentunya banyak sekali di daerah-daerah itu terjadi hal yang belum tentu sesuai sama seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat ini banyak sekali yang mengeluhkan dan dari kinerja Kapolri ya, dan banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat agar Polri ini ya, agar Polri ini menjalankan tugas atau fungsinya sebagaimana tugas Polri seperti apa, melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat. Tetapi banyak sekali di berbagai daerah itu tadi kita sudah simak cuplikan videonya atau tayangan videonya dari Komisi 3 DPR saat rapat ya, ini rapat di DPR. Ada hal-hal atau masih sekali banyak oknum-oknum ya dari Polri sendiri yang masih belum menyelesaikan tugas-tugasnya, dan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tentunya harus sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Akan tetapi ya kita tahu ya bagaimana sih Polri ini ya, ada oknum-oknum yang nakal kadang kan gitu ya. Kadang ada suap menyuap ya, ada gratifikasi gitu ya dari Polri sendiri gitu ya. Itu oknum-oknumnya masih ada saja yang seperti itu. Makanya dari DPR tadi meminta agar ya Polri ini membenahi ya, dan Kapolri memerintahkan bawahannya ya agar mengentaskan atau agar menegaskan ya untuk keadilan yang sebenar-benarnya ya, untuk penegakan hukum tentunya, tidak ada lain ya, karena polisi ini kan di bagian penegakan hukum ya. Tentunya ini menjadi hal yang sangat dinanti-nanti masyarakat agar polisi ini menjalankan tugas dan fungsinya seperti apa yang sudah menjadi kewajiban polisi atau Polri sendiri. Jadi dari DPR tadi ya menjelaskan ada beberapa hal di berbagai wilayah atau di berbagai daerah ya, salah satunya yaitu di Maluku dan di beberapa daerah itu terjadi hal-hal ya seperti korupsi ya, dan seperti ada juga pembalakan liar, akan tapi masih saja lolos ya. Padahal di situ ada polisi air kan gitu ya, tapi masih saja lolos gitu ya, masih saja diloloskan. Dan itu tentunya tidak mungkin jika hal tersebut tidak ada oknum-oknumnya, atau tidak mungkin jika tidak ada oknum aparat yang melindungi, tentunya seperti itu, atau ada yang membackingi.
Nah itu kan yang menjadi permasalahan ya di berbagai daerah, di berbagai tempat itu memang sudah dari dulu yang namanya oknum-oknum backing ya, atau oknum-oknum yang melindungi ya para penjahat atau para ya seperti yang dikatakan ya pembalakan liar seperti itu. Itu tetap masih saja ada di berbagai daerah, itu ada saja ya tentunya ya, bukan hanya di daerah yang tadi disebutkan, tentunya mungkin ada saja di wilayah-wilayah lain gitu ya. Tapi kan kita juga tidak tahu karena memang tidak terkontrol. Tidak mungkin kayak Kapolri juga akan mengontrol satu persatu ya. Kapolri harus mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya seperti Kapolda gitu ya, Kapolresnya kan gitu, baru Kapolri bisa tahu ya. Kita semua tahu kinerja Kapolri itu memang sangat berat ya. Tugasnya, mengemban tugasnya itu memang sangat berat, mengemban tanggung jawab yang sangat berat karena ya memikirkan polisi atau institusi Polri di seluruh Indonesia, yaitu tugas Kapolri. Jadi tidak semuanya itu memang dibebankan oleh Kapolri, karena Kapolri juga kalau tidak dapat laporan, tidak mungkin Kapolri akan terjun ke lapangan atau terjun ke wilayah-wilayah atau ke provinsi satu persatu provinsi atau satu persatu wilayah itu didatangi. Itu kan sangat tidak mungkin karena tidak mungkin cukup waktunya juga gitu ya. Harusnya ya juga memang tegas juga seperti Kapolri juga menegaskan kepada bawah-bawahannya itu ya, menegaskan untuk ke polisi yang paling bawah atau Polri yang paling bawah juga harus memang ditegaskan untuk penegakan hukumnya. Karena kita sudah tahu ya, jika di bawah-bawahannya itu memang banyak sekali oknum-oknum dari polisi sendiri yang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang seharusnya polisi ini menegakkan hukum, akan tetapi malah melanggar hukum. Nah itu yang sering terjadi ya. Jadi masih sekali banyak sekali oknum-oknumnya ya di penegakan hukum atau di kepolisian ini, banyak sekali oknum-oknumnya karena mereka menyalahgunakan wewenang ya, jabatannya sebagai polisi itu disalahgunakan karena mereka merasa penegak hukum ya yang mempunyai kekuatan hukum, dan memang mereka ini, para oknum-oknum ini sengaja mencari celah dan menyalahgunakan dan mencari sebuah kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang ya untuk mencari sebuah keuntungan. Inilah yang sering terjadi itu dari oknum-oknum polisi itu seperti itu. Jadi hal ini sebenarnya tidak dibenarkan karena mereka ini sebenarnya harus melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan malah untuk merugikan dan menakut-nakuti masyarakat. Masih banyak sekali masyarakat itu yang takut dengan polisi, sangat takut sekali karena ya walaupun orang benar juga kadang itu sangat takut karena polisi ini adalah penegak hukum yang paling tertinggi. Kalau menurut masyarakat kan seperti itu, kalau masyarakat yang awam seperti itu, padahal mereka sama saja. Polisi ini ya sahabat-sahabat kita, ya pengayom-pengayom kita, sama saja gitu ya, sama saja seperti kita juga, karena kita ini malah justru dan justru kita ini yang harus minta perlindungan kepada polisi sendiri, karena polisi atau Polri ini dibayar oleh kita, mereka ini dibayar oleh pajak-pajak rakyat gitu ya. Jadi kita jangan takut dengan polisi. Kalau ada apa-apa ya kita wajib menyampaikan apa yang harus kita sampaikan jika terjadi sesuatu di daerah-daerah kita misalnya, atau ada sebuah kriminal di daerah kita, ya kita laporkan saja, jangan merasa takut dengan polisi. Walaupun memang polisi ini memang kalau menurut orang awam itu sangat menakutkan, itu dari dulu ya gitu. Tapi jangan merasa takut ya, karena polisi ini adalah penegak hukum dan pengayom kita. Mereka ini mengabdi untuk kita, justru kita ini yang membayar mereka gitu ya. Jadi kita janganlah pernah takut dengan polisi jika kita tidak pernah ada melakukan kesalahan. Mereka itu sama kok seperti kita juga ya, seperti kita juga. Jadi ini yang dibahas di DPR tadi ya, memang sebenarnya ini sangat bagus sekali penyampaian dari Komisi 3 DPR ini. Seorang wanita yang sangat luar biasa, pemberani, menyampaikan sebuah kekesalannya juga ya, ini ya, sampai nunjuk-nunjuk ya, ini di depan Kapolri langsung. Ini mumpung kesempatan ada Kapolri ya, ini jadi disampaikan hal tersebut. Ini sangat luar biasa dan ini patut diapresiasi juga ya keberaniannya saat menyampaikan hal tersebut, karena belum tentu
Ya, walaupun anggota DPR juga berani menyampaikan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Banyak sekali yang menyampaikan ya hanya hal-hal biasa saja gitu ya. Tidak seberani yang seperti tadi kita lihat. Oke, bagaimana pendapat kalian di video ini? Silahkan kalian komentar di kolom komentar video saya ini.